Semakin tinggi tanaman tumbuh yang ingin menggapai langit, ia pasti akan memanjangkan akarnya. Sama halnya tanaman yang tak bertuan, tanpa pupuk, ia pasti akan layu dengan sendirinya. Semua saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama lain. Kita adalah mata rantai itu sendiri. Kami menjaga hidup dengan menata agar selalu ada nafas segar dalam kehidupan yang mengiringi setiap sudut. Disinilah lorong sayur kita mulai. Di sebuah lorong kampung yang berada tepat di samping Balai RW 7 Wirobrajaan, Yogyakarta. Lorong sayur ini menjadi tempat warga untuk berkreasi. Sebelum adanya lorong sayur, tempat ini hanyalah lorong yang gersang. Karena keterbatasan tempat bukan lagi menjadi halangan untuk terus menanam meskipun hanya di lorong kecil. Di lorong sayur ini ada beberapa jenis sayuran yang kita tanam. Beberapa warga sangat tertarik dengan adanya lorong sayur ini. Ember tumpuk dan losida berperan sebagai pendamping untuk kesuburan tanaman yang telah ditanam. Ember tumpuk dan losida ini sebagai wadah sisa makanan yang kita olah menjadi pupuk. Di lorong inilah tanaman dijaga dan dirawat agar tetap subur. Tak terkecuali kasih sayang yang diberikan selalu tercurahkan, layaknya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang mengalir seperti air. Layaknya kita sebagai manusia yang harus melanjutkan sesuatu dengan konsisten terhadap apa yang kita mulai. Kita kan harus cinta dengan lingkungan kita, termasuk di dalamnya kan ada tumbuhan, sayuran seperti itu. Yang kedua, kami kepingin meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat dengan adanya kampung sayur atau lorong sayur ya, otomatis masyarakat lebih banyak lagi mengkonsumsi sayuran dan sebagainya kan seperti itu. Kemudian juga mungkin kalau bisa dikembangkan tentu akan membawa hasil atau membawa nilai ekonomi tersendiri sehingga bisa meningkatkan pendapatan dari warga dengan mungkin kelebihan dari hasil tanaman sayur itu atau buah-buahan itu bisa dijual di tetangga ataupun di pasar atau di mana saja. Karena ini di kota ya, jadi kita nggak bisa seperti di desa-desanya. Lahan kami sangat terbatas sekali sehingga kami harus punya inovasi, punya kreativitas bagaimana tumbuhan sayuran itu bisa ada di wilayah kami. Salah satunya dengan menanam yang kayak di lorong sayur, di dinding-dinding itu bisa kita buatkan. Ibu-ibu itu ya sering yang merawatnya, menyirami atau memupuk atau mengembangkan atau menanam kembali itu biasanya lebih banyak. Kalau di wilayah kami ya lebih banyak ibu-ibu. Merawat tanam tuh saya sudah sejak kecil ya, sudah suka. Karena dulu itu kita itu tinggalnya di desa, jadinya itu ya kita tuh sering main-main, jadi kita tuh seneng tanam sayur, tanam tanaman gitu. Kalau kita nggak punya lahan, bisa di lorong-lorong gang, di pinggir rumah ya itu juga bisa. Kita seharusnya kalau memang suka hobi tanaman memang harus tiap hari ada perawatan, terutama nanti kalau ada belalang, ada hama yang putih-putih itu ya harus dirawat betul. Semenjak ada program dari kampus KKN ini ya kita jadi semangat lagi untuk membuat ini karena programnya KKN itu bagus. Itu jadi kita ngelihat ke lorongnya yang ditanami itu kan jadi terketuk, kenapa kita juga nggak buat hal yang sama biar lingkungan juga makin ini lagi ya kan, makin bagus kan, iya makin cantik. Tanaman kalau dirawat itu menimbulkan keindahan walaupun itu bukan tanaman berbunga ya.
asal ditata, dirawat, kemudian pertumbuhannya dikontrol, itu pasti akan memberi dampak estetik bagi pemiliknya ataupun di lingkungannya. Kan kalau ngelihat tanamannya subur itu kan kita juga jadi wah, jadi bahagia kan, pagi-pagi ngelihat hijau-hijauan gitu kan, itu ngelihat kita jadi bikin tenang, bikin damai, iya kayak kerasa suasana di kampung kan. Jadi artinya sudahkah Anda menanam di rumah? Karena gimana pun juga antara manusia dan tanaman itu kaitannya sangat erat. Tanaman bagian dari alam tempat kita tinggal. Dia akan mendampingi kita terus-menerus, sementara dia juga memproduksi oksigen. Selain untuk kesehatan, gizi-gizinya itu bisa kita dapatkan vitaminnya dari tanaman. Jadi saran saya, kalau mau mencoba sudah jangan ragu.